Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Reynaldo dalam pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dan hindari berkerumun. Ya, kita lanjutkan muatan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga di tematik ini, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Langsung saja untuk materi IPA, yaitu kita akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu materi tentang perkembangbiakan tetapi secara generatif. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kebalikan dari perkembangbiakan secara generatif. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Kemudian perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dapat terjadi dengan satu, tunas, yang kedua umbi lapis, tiga umbi batang, keempat umbi akar, kelima geragih, enam akar tinggal atau rizom, 7 spora. Ini contohnya di gambar itu ya, itu adalah jahe. Ya, jahe itu bisa berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Jadi tanpa adanya peleburan dua sel, tumbuhan seperti jahe ini bisa menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan yang mempunyai sifat yang baru yang lain. Boleh hanya menanam tunas ya, atau umbi lapis, umbi batangnya, umbi akar ya, spora ya, itu termasuk proses perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi tidak harus ada jahe jantan, tidak ada jahe jantan dan tidak ada jahe betina. Ya, tetapi kalau kemarin seperti bunga itu ya, bunga sepatu ya, itu adalah proses penyerbukan. Ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina yang terjadi di putik dan juga benang sari. Nah, tapi kalau ini adalah eh, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif itu tanpa memerlukan sel tersebut. Ya, jadi hanya memerlukan beberapa bagian dalam diri tumbuhan itu sendiri. Contohnya jahe ini menggunakan eh, akar tinggal ya. Jadi kita bisa perbanyak dia dengan cara memotong-motong saja dia punya akar tinggalnya, sehingga bisa menghasilkan tumbuhan baru yang lebih banyak. Sudah paham sampai di sini? Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi. Ya, jadi ada yang buatan dan juga ada yang alami. Kalau yang alami seperti tadi, jahe, kemudian kalau yang buatan yaitu dengan cara mencangkok, ya itu bisa. Kita bisa menanam tumbuhan baru dengan cara mencangkok, kemudian stek batang. Di stek artinya menyambung ya. Kita sambungkan batangnya. Kemudian merunduk, tempel, okulasi dan penyambungan. Itu beberapa contoh-contoh rekayasa tanaman yang dilakukan oleh orang-orang penemu untuk melakukan bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang biak atau bisa diperbanyak. Ya, jadi ada dua cara, dengan cara alami dan juga buatan. Oke, kita langsung masuk kepada muatan pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Yaitu masih pada ide pokok dalam teks laporan. Kemarin di pembelajaran pertama kita sudah sempat menyinggung yang namanya ide pokok dan juga teks laporan. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf itu dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Perhatikan poin pentingnya. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan saksama. Ya. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu ya topik apa yang menjadi bahan utama.
Kemudian kalimat penjelasnya ini yang menjelaskan, ya, menjelaskan gambaran dari kalimat utama tersebut. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ini kalau kita mau membuat sebuah laporan, ya. Dan juga menentukan ide pokok dalam laporan tersebut per paragrafnya. Berikut, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ya, jadi berikut contohnya penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Jadi ketika ada bahan laporan ataupun bacaan hasil laporan, pengamatan ataupun cerita, ya, itu tekniknya bisa kita gunakan seperti ini. Judul teksnya laporannya apa, kemudian paragraf 1 ide pokoknya apa, ini namanya diagram, ya. Ide pokok 2 apa, ide pokok 3 apa, ide pokok pada paragraf 4 apa. Nah, ini nanti tugas kalian di rumah untuk membuat ini di catatan buku tugas kalian. Ya, jadi cukup sampai di sini untuk pertemuan kita di tematik ini, di pertemuan pembelajaran ketiga. Apabila ada pertanyaan, ada yang kurang mengerti, silahkan komentar di grup ataupun classroom yang sudah Bapak sediakan. Silahkan update di situ, lihat materinya dengan baik dan tanyakan jika memang ada yang kurang jelas. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa di setiap keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.